Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan pada hari ini dengan segala keberadaan kami di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kami datang di hadapan Tuhan karena kami sadar bahwa sesungguhnya kami adalah orang berdosa yang layak dihukum. Tetapi Engkau mati di kayu salib. Engkau menderita untuk kami semua demi menebus hidup kami dari perbudakan dosa. Meskipun melalui puasa yang kami adakan tidak sepenuhnya menunjukkan betapa kami mengasihi Tuhan, betapa kami menahan keinginan diri kami. Tetapi kiranya Tuhan, kami mengakhiri puasa kami ini dengan berdoa di hadapan Tuhan, dengan memohon Tuhan yang memimpin kehidupan kami dan terus mengingatkan kami akan setiap jalan salib yang telah Tuhan tempuh dalam hidup kami. Kami datang kepada Engkau pada hari ini membawa seluruh ibadah kami, membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami rindu setiap penyembahan, setiap firman, bahkan setiap pujian, setiap doa yang kami naikkan sungguh-sungguh untuk memuliakan Bapa kami di surga. Terimalah ibadah kami ini Tuhan menjadi ibadah yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jalan itu memang harus ditempuh, meskipun masyarakat gaduh, bahkan sudah amat rusuh. Namun dia tetap patuh tak mengeluh. Para elit sampai penghuni tempat kumuh, kaum agamawan sampai pembunuh jumlahnya berpuluh-puluh menganggap dia adalah musuh. Namun dia menjalankan misi dengan patuh, meskipun di sekitarnya banyak perusuh. Namun sabda dan karyanya memang ampuh, lepar, buta, lumpuh menjadi sembuh. Sang kebenaran diposisikan sebagai tertuduh, dianggap kesalahannya lebih dari pembunuh. Namun dia tetap teguh tak mengeluh,
kendati menderita yang sungguh-sungguh. Barabas pemberontak dan pembunuh mengalami kebebasan sungguh. Mungkin kesukaannya penuh digantikan sang kebenaran yang jadi tertuduh. Jalan salib dia tempuh, segala tuntutan Allah dia bayar penuh, agar relasi manusia dengan Allah kembali utuh, sebagai gambar dan rupa Allah yang sungguh. Markus 14 ayat 43 sampai 52, beginilah firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghulus pedangnya lalu menetakkannya kepada imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Saudara, setelah Yesus selesai berdoa menyerahkan dirinya ke dalam tangan Bapa di Taman Getsemani, dia kemudian berkata kepada murid-muridnya dalam Markus 14 ayat 41b sampai 42, "Saatnya sudah tiba, lihat Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, Yudas dan serombongan para prajurit menghampiri Yesus untuk menangkapnya. Mereka datang dengan membawa pedang dan pentung. Pentung artinya kayu pemukul sebagai alat yang menunjukkan otoritas dan kebesaran mereka. Dan jelas sekali Alkitab mencatat bahwa kehadiran para prajurit ini atas perintah para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Kemudian Yudas mulai mencium Yesus sebagai tanda bahwa ini adalah Yesus orang Nazaret. Orang yang akan kucium adalah orang yang akan kalian cari. Tangkaplah dia dengan selamat. Saudara, mencium pipi adalah cara masyarakat di zaman itu untuk memberi salam. Dan sebelum Yudas mencium Yesus, dia berkata, "Rabi," yang artinya guru. Saudara, apakah Yesus tidak tahu apa maksud Yudas menciumnya? Apakah Yesus tidak tahu? Apakah Yesus tidak bisa mencium bau kebusukan dari tindakan Yudas? Tentunya saudara, Yesus sangat tahu, pengetahuannya tidak akan pernah kurang di dalam memahami siapa Yudas. Dia tahu kedalaman hati Yudas. Dia mengerti dengan betul bahwa sedari dulu Yudas telah meletakkan harga dirinya dan identitasnya kepada uang. Yudas telah mengikatkan dirinya dengan kecintaan pada uang. Hanya demi 30 uang perak, Yudas dengan tega hati mengkhianati guru yang begitu mengasihinya itu. Saudara, kegagalan Yudas di dalam menjadi murid Tuhan mengingatkan kita semua orang-orang percaya betapa pentingnya untuk menjaga hati kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa cinta uang. Di siang hari ini saudara mengakhiri doa puasa, kita berdoa kepada Tuhan
supaya Tuhan yang menolong kita untuk kita tetap memilih Yesus dan tidak menukarkannya dengan harta dunia. Kita berdoa supaya kita tidak menyerahkan iman kita hanya karena imbalan yang tak seberapa. Sesungguhnya kerajaan Allah sebagai segala-galanya yang diperjuangkan dan tidak akan pernah sebanding dengan harta dunia, dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia. Di siang hari ini saya mengajak kita semua mengenang momen Jumat Agung kesengsaraan Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak seperti Yudas, supaya kita tetap mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, sering sekali kami gagal di dalam mengasihi Engkau. Mungkin kadangkala kami seperti Yudas yang memilih uang harta duniawi daripada Engkau. Terkadang kami gagal menjadi murid dan pengikut Tuhan. Terkadang kami gagal untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terkadang kami gagal di dalam mengingat bahwa Tuhan lebih dari segala-galanya dibandingkan harta di dalam dunia ini. Kami yang lemah, yang berdaya dan terbatas ini, kami datang di hadapan Tuhan dan kami memohon sungguh-sungguh kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami supaya semakin hari kami semakin jauh dari dosa cinta uang. Tetapi semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari kami semakin memperjuangkan kerajaan sorga itu. Dan semakin hari Tuhan, kami menjadi orang yang tidak akan pernah mengkhianati Tuhan. Kiranya hidup kami terus menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya hidup kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga melalui hidup kami Tuhan memakainya supaya banyak orang-orang menjadi percaya kepada Kristus. Kami begitu lemah dan kami begitu rentan. Tetapi kami tahu dengan sungguh-sungguh jika Tuhan yang menolong kami, jika Tuhan yang bekerja berkarya atas kami, maka kami dimampukan Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu untuk menjaga hati kami supaya kami tidak jatuh di dalam dosa-dosa termasuk dosa cinta uang. Berikan kekuatan kepada kami supaya seumur hidup kami tetap mempertahankan bahkan memperjuangkan kerajaan sorga itu. Kami tidak menukarkan Engkau dengan apapun, tetapi kami sungguh-sungguh memperjuangkan segala hal dan melakukannya atas dasar kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Di momen Jumat Agung ini Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Kami belajar dari segala hal dan kami belajar dari Engkau. Kristus itu yang telah datang ke dalam dunia, bahkan yang telah meninggalkan segala kenyamanan, tetapi merendahkan diri datang ke dalam dunia, menjadi manusia demi kami. Karena kami sungguh-sungguh tahu Engkau mengasihi kami orang-orang berdosa dan Engkau tidak pernah menginginkan kami menjadi binasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Ini setiap doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, selesai tugas Yudas di dalam menunjukkan Yesus, kini terjadi keributan. Murid-murid Yesus tidak bisa menerima gurunya akan dibawa pergi oleh para prajurit Roma itu. Dengan kemarahan, Petrus kemudian menghulus pedangnya dan menetakannya, memarangkannya, sehingga putuslah telinga seorang hamba imam besar. Saudara, apakah ini bukti bahwa Petrus sangat mengasihi Yesus sehingga dia rela menghulus pedangnya untuk membalaskan dendam untuk Yesus? Tentunya tidak, saudara. Petrus yang merupakan murid yang pernah berkata kepada Yesus, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Engkau, aku takkan menyangkal Engkau."
Nyatanya Alkitab mencatat bahwa dia pun menyangkal Yesus, tidak mengakui Yesus anak Allah itu. Dia berkata bahwa dia tidak mengenal Yesus. Apakah saudara ini bisa disebut dengan cinta yang tulus? Tentunya tidak, saudara. Murid-murid lainnya juga berlari ketakutan. Mereka meninggalkan Yesus karena takut ditangkap, dibunuh oleh para prajurit Roma. Bahkan saudara, mereka sembunyi-sembunyi supaya orang banyak tidak mengenali mereka. Kegagalan Petrus dan para murid lainnya pun mengajarkan kita di momen Jumat Agung ini tentang harga mati menjadi murid dan pengikut Kristus. Bertahun-tahun kita mengingat momen Jumat Agung dan bertahun-tahun Tuhan selalu mengajarkan kepada kita bahwa sungguh kerajaan surga adalah harga yang sangat tinggi dan mahal. Oleh karena itu kita harus membayarnya dengan pengorbanan, bahkan dengan kematian sekalipun untuk Kristus. Dan di momen Jumat Agung ini kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita di dalam melakukan hal-hal yang tidak mudah. Supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk membayar harga mati untuk Kristus. Kita dimampukan untuk berkorban untuk Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, dari kisah dari Petrus dan juga teman-temannya, kami sadar satu hal, bahwa mengikut Engkau bukanlah hal yang mudah. Tetapi Tuhan, kami tahu untuk siapa kami hidup di dalam dunia ini. Kami tahu dengan betul apa tujuan kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu bahwa sesungguhnya dunia ini bukanlah rumah kami. Dan kami hanyalah seorang musafir yang berjalan di dalam dunia ini. Tuhan, tolong kami supaya kami mau berkorban untuk Tuhan. Di tengah-tengah setiap pergumulan yang kami hadapi, kiranya iman kami tidak pernah layu. Bahkan iman kami semakin tumbuh dengan baik. Dan kiranya kami terus berjuang untuk Tuhan. Kiranya kami mengingat bahwa menjadi Kristen itu, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Tuhan itu adalah harga mati yang harus kami berikan untuk Tuhan. Tuhan, tolong hidup kami. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami supaya di setiap masa kami tetap mengingat ini. Kami tetap mengingat pengorbanan Kristus dan kami juga merelakan diri kami untuk berkorban untuk Tuhan. Sekalipun kami tahu bahwa banyak hal yang tidak mudah yang akan kami alami. Tetapi kiranya Tuhan yang menolong, memimpin dan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Sengsara dia pikul, celah dan dera dia tanggung. Kesakitan di sekujur tubuhnya dia tahan. Dia menyerahkan diri dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Selangkah demi selangkah dia menuju Kalvari. Dia memilih salib untuk menjalankan visi misi Allah di dalam dunia. Supaya kita yang terhilang beroleh keselamatan. Supaya kita yang ternodai dosa sembuh dan beroleh kemenangan. Supaya kita yang harusnya mati beroleh kehidupan. Semua karena salib Kristus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup
Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ajarlah kami Tuhan seumur hidup kami menghargai salib-Mu itu. Karena dari salib-Mu itu kami mengingat bahwa Engkau telah mati untuk kami. Engkau telah membayar kami dari perbudakan dosa itu dengan lunas. Dan kami bersyukur untuk setiap karya-Mu, bahkan karya pendamaian yang telah Engkau lakukan di Kalvari. Karena salib-Mu kami beroleh kemenangan. Karena salib-Mu kami beroleh kesembuhan. Karena salib-Mu kami boleh beroleh kehidupan. Sesungguhnya kami yang berdosa yang harus dihukum. Harus dihukum karena dosa-dosa kami. Tetapi salib-Mu membuktikan bahwa keselamatan telah hadir bagi orang-orang percaya. Keselamatan hadir bagi orang-orang yang sungguh percaya kepada Kristus. Ajarkan hidup kami tidak pernah menyanyiakan karya salib-Mu itu. Dan kami terus mengingat akan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Amin. Saudara, keputusan Yesus untuk memilih jalan salib menyatakan bahwa ini adalah kasih yang menyentuh sanubari kita. Kasih yang dipersembahkan kepada orang-orang berdosa seperti kita. Kasih yang diproklamasikan dengan luka dan air mata. Kasih yang membukakan hati setiap kita dan membuat kita bersedih dan menyadari betapa Allah serius dengan dosa. Ini adalah kasih yang tidak akan pernah kita temukan di dalam siapapun. Dan Yesus memberikan kasih itu dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami mengakhiri ibadah doa puasa kami ini dengan mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya seumur hidup kami terus mengingat akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, dan pimpinan serta penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang memimpin kehidupan kami dan terus memberikan kami kekuatan bahkan ketika kami nanti beribadah di Jumat Agung. Tuhan pimpin kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Ini setiap doa kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya menutup ibadah doa puasa kita hari ini dengan membacakan sebuah perkataan oleh seorang yang bernama Santo Agustinus. Dia berkata begini, dia mati tetapi dia mengalahkan kematian. Di dalam dirinya sendiri dia mengakhiri yang kita takuti. Dihadapi sendiri kematian itu dan dia mengalahkannya seperti pemburu yang perkasa. Dia menangkap dan membunuh singa itu. Di manakah kematian? Carilah kematian itu di dalam Kristus, maka kematian itu tidak akan kamu temukan, karena kematian itu sudah tidak lagi di dalam dirinya. Memang kematian itu tidak pernah
Memang kematian itu pernah ada di dalam dirinya, tetapi kematian itu sekarang telah mati. Itu sebabnya tidak lagi ditemukan di dalam diri Yesus. Jadilah orang yang baik seperti Kristus, maka kematian itu juga akan mati di dalam dirimu. Tetapi kapan itu akan terjadi? Ketika akhir seluruh dunia, pada seluruh kebangkitan orang-orang mati yang padanya kita meletakkan kepercayaan kita. Dan untuk hal itu tidak ada keraguan pada diri kita. Ibadah 2 puasa selesai, Tuhan Yesus memberkati.